Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fidianti dengan NIM 235100037. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelumnya, apa sih menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim luruh akibat tidak adanya pembuahan pada sel telur. Siklus menstruasi dimulai dengan keluarnya darah menstruasi yang ditandai dengan fase folikuler. Ketika fase folikuler dimulai, kadar estrogen dan progesteron rendah. Akibatnya, lapisan atas lapisan rahim yang menebal rusak dan akan luruh, sehingga terjadilah pendarahan menstruasi. Pada saat ini, kelenjar pituitari mulai mengirimkan hormon perangsang folikel ke ovarium, merangsang perkembangan 5 hingga 20 folikel di ovarium. Setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang dan menghasilkan estrogen. Satu folikel akan segera tumbuh lebih cepat dibandingkan folikel lainnya. Ini disebut folikel dominan. Ketika folikel tumbuh, kadar estrogen dalam darah meningkat secara signifikan. Peningkatan estrogen ini mulai menghambat sekresi hormon perangsang folikel. Penurunan hormon perangsang folikel memungkinkan folikel yang lebih kecil mati. Akibatnya mereka kelaparan. Hormon perangsang folikel meningkatkan jumlah estrogen dalam tubuh dan juga memastikan lapisan rahim menebal dengan nutrisi dan darah. Hal ini bertujuan ketika hamil, sel telur yang telah dibuahi akan memiliki semua yang dibutuhkan untuk tumbuh. Fase ovulasi dimulai dengan peningkatan kadar hormon luteinizing dan hormon perangsang folikel. Lonjakan hormon luteinizing memicu salah satu folikel yang paling menonjol untuk terbuka dan melepaskan sel telurnya yang menuju ke tuba falopi dan memulai perjalanannya menuju rahim. Ovulasi biasanya terjadi 16 hingga 32 jam setelah permulaan lonjakan, sekitar hari ke-14 siklus menstruasi. Selama fase luteal, kadar hormon luteinizing dan hormon perangsang folikel akan menurun. Folikel yang pecah menutup setelah pelepasan sel telur dan membentuk korpus luteum yang menghasilkan estrogen dan progesteron yang menyebabkan lapisan rahim semakin menebal. Jika sel telur dibuahi, progesteron mendukung kehamilan dini, sedangkan jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan rusak antara 9 dan 11 hari setelah terjadinya ovulasi. Hal ini akan menyebabkan penurunan kadar estrogen dan progesteron, sehingga kita kembali ke tahap pertama menstruasi jika tidak terjadi kehamilan.